jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Seluruh presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Chris Prilia Kusen. Jemaat, mari kita berdiri menghadap Allah karena kasih setianya tidak berkesudahan. Dengan bernyanyi bersama dari Gita Bakti 24 bait 1 dan 2, mari menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10 menjadi nas pembimbing kita yang berkata, "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan." Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat dan menyertaimu juga. Yesus
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas, panggilan, dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur lalu bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita, dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 21 yang menyatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Berikanlah kami hikmat dan Roh Kudus yang berasal daripadamu Tuhan, agar supaya membuka hati serta pikiran kami untuk menerima firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan di dalam kehidupan kami yang tidak layak ini, layakkanlah kami agar supaya firman-Mu dapat membasuh segala pelanggaran dan melayakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Beginilah firman Tuhan, "Hai para tua-tua,
pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Meretaplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupaskannya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Meretaplah seperti anak dara yang dililitkan kain kabung karena pembelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung siap, gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani sudah malu, tukang-tukang kebun anggur meretap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di ladang sudah mengering, sungguh kegirangan Melayu dan antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku. Pada minggu hari ini kita masuk dalam minggu pemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya berharap keadaan kita semua dalam keadaan yang sehat di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tulisan di tempat umum ya, dilarang buang air kecil. Tapi seorang bapak malah melanggarnya dengan buang air kecil di tempat tersebut. Kemudian petugas keamanan menegurnya. Tapi si bapak bukannya menyadari, malah balik marah ketika ditegur. Kemudian di dalam rumah ibadah seperti gereja ada aturan HP mohon di silent atau dinonaktifkan. Tapi ketika ibadah atau prosesi ibadah dan doa berjalan, kemudian ada handphone berbunyi riuh atau kencang, dan salah seorang majelis menegur dan mengingatkan, tetapi diabaikan. Kemudian yang terakhir, di dalam pesawat, ya kita semua yang pernah berpergian dengan pesawat, ada aturan dalam penerbangan sipil bahwa tidak diperkenankan handphone atau radio aktif untuk diaktifkan dalam penerbangan tersebut karena akan mengganggu komunikasi di dalam penerbangan itu. Jadi ketika pesawat itu sudah terbang, kemudian penumpang masih aja yang aktif handphonenya, kemudian pramugari menegur penumpang tersebut. Tetapi penumpang tersebut malah balik marah dan tidak mau mendengar teguran tersebut. Sehingga Bapak Ibu, tidak sedikit kecelakaan pesawat terjadi hanya karena gangguan komunikasi yang disebabkan oleh sinyal HP. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dari berbagai contoh peristiwa tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, pastinya kita pernah melihat atau mengalami contoh-contoh tersebut. Tapi bukan melanggar ya. Saya yakin kita semua di sini tidak ada yang melanggar peraturan yang ada di tempat-tempat umum. Artinya dari peristiwa tersebut, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa teguran atau peringatan adalah hal yang tidak boleh disepelekan. Jadi peringatan atau teguran itu tidak boleh diremehkan. Kenapa? Perikop kita pada minggu pagi hari ini juga mau membahas perihal tentang suatu teguran yang ternyata teguran itu adalah bagian dari ajaran atau didikan untuk kita sebagai manusia. Kalau kita merujuk pada tema SGDK bahwa ada didikan dan ajaran yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang tadi sudah dibacakan. Apa yang kita bisa pahami dari perikop kita pada pagi hari ini? Kalau kita lihat ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh, ini adalah terjadinya serangan bencana atau wabah yang tentunya asalnya dari kuasa Allah. Kita lihat bahwa ada wabah belalang yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel pada saat itu. Yoel melihat sekawanan besar belalang yang menyerang Israel dan merusak hasil panen. Kita lihat bersama di ayat yang sudah dibacakan tadi bahwa di sini Yoel melihat bahwa ini adalah musibah yang diyakini oleh Yoel asalnya dari Allah sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, serangan ini atau wabah berupa belalang ini sebetulnya hanya sebagian dari kedahsyatan Tuhan bagi umatnya pada saat itu. Jadi kalau mau dibilang Tuhan itu dahsyat dan bisa melakukan apa saja yang Dia mau dan Dia kehendaki. Dan wabah belalang atau bencana belalang ini yang merusak hasil panen ini adalah salah satu aja yang Tuhan berikan kepada umatnya pada saat itu. Di ayat yang pertama dan ayat yang ketujuh. Kemudian ayatnya yang ke-8, merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Ketika umat Tuhan diserang oleh bencana, diserang atau dilanda oleh wabah berupa belalang yang merusak segala tanaman, yang tentunya merusak juga hasil panen tersebut, sehingga kekeringan terjadi dan juga berdampak bencana-bencana yang tidak baik bagi umat Tuhan pada saat itu. Ketika bencana terjadi, wabah terjadi, ayat yang ke-8 ini mau mengartikan kepada kita bahwa di sini Yoel mengajak atau meminta agar supaya umat Tuhan untuk berbalik dan meratap kepada Tuhan. Jadi ayat yang 8 ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adalah bentuk ajakan Yoel agar supaya umat Tuhan berbalik kepada Allah. Artinya di sini adalah Yoel meminta agar supaya umat itu berbalik dalam bentuk suatu kesadaran diri atau pertobatan. Pertobatan yang berarti menyadari bahwa kesalahan-kesalahan itu berakibat buruk dan jangan diulangi kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yoel juga di sini mengharapkan agar supaya umat Israel harus memulai suatu keterbukaan dan kesediaan untuk mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa mereka melalui suatu pertobatan. Karena dengan pertobatan itu umat Israel akan terhindar dari hukuman Allah. Artinya di sini adalah tanpa suatu pertobatan, tanpa suatu kesadaran, tanpa suatu penyesalan, maka kita tidak bisa dapat terhindar dari hukuman-hukuman Tuhan. Sehingga Yoel di sini melalui ayatnya yang ke-8 berharap agar supaya umat Israel mampu untuk menyadari
dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung. Kain kabung. Di Perjanjian Lama, jika seseorang menyadari bahwa dia bersalah, dia berdosa, ya, maka pertobatan itu adalah sebagai media untuk memperbaiki hubungan umat dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada pagi hari ini intinya mau memberikan kita suatu penyampaian bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau saat ini umat Tuhan diperhadapkan dengan wabah atau bencana belalang yang merusak segala tanaman dan hasil panen mereka, sehingga di ayat yang ke-12 dikatakan, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Artinya semua jenis tanaman tidak menghasilkan buah. Ini adalah dampak dari wabah tersebut. Analoginya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa atau kesalahan ada dampaknya dalam kehidupan kita. Jangan dipikir kalau kita bikin dosa, bikin kesalahan, Tuhan tidak lihat, terus kita bebas dari sebab akibat. Tidak. Kita akan mendapat buah dari apa yang kita langgar, dari apa yang kita lakukan, dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perikop kita juga dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 ini mau memberikan kita pesan penting dua hal. Yang mana pesan tersebut mau saya gabungkan dengan tema SBU dan tema SGDK. Poin pertama, kalau kita lihat di SBU kita, di situ diberikan tema tentang bertobat dan hidup dalam kebenaran. Artinya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema SBU ini ada kolerasinya atau ada hubungannya dengan ayatnya yang ke-8. Di dalam perikop kita di ayat yang ke-8, yakni berbicara tentang pertobatan. Umat diminta meratap, diminta untuk berbalik kemana? Ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang tidak benar. Artinya pertobatan itu bukan hanya menyesal dengan kesalahan dan dosa, tetapi tidak lagi melakukan pelanggaran dan kesalahan tersebut. Bertobat juga berarti meninggalkan dengan sadar semua yang tidak benar lalu melakukan hal yang baik. Pertobatan ini juga yang mau diserukan oleh Yoel kepada umat Israel, yaitu pertobatan sejati. Maksudnya apa pertobatan sejati? Ya tidak akan melakukan dosa lagi. Jangan tobat kumat, ya kan? Pagi melakukan dosa, malam minta ampun sama Tuhan dalam doa, baru besoknya lagi melakukan dosa, baru malamnya lagi bertobat lagi. Itu namanya tobat kumat. Tetapi yang Yoel maksud di sini adalah pertobatan sejati, pertobatan yang lahirnya dari hati yang terkoyak. Ayat yang ke-8 dikatakan bahwa merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, ya kan? Menyesali, benar-benar ada penyesalan, kesadaran. Hati yang benar-benar merasa hancur dan malu. Malu terhadap dosa kita yang kita lakukan kepada Tuhan. Itu poin pertama yang mau disampaikan sesuai dengan tema SBU. Lalu poin yang kedua, kita merujuk tema SGDK yang berkata bahwa bencana adalah alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di awal khotbah tadi saya sempat bilang bahwa jangan sepelekan, jangan remehkan yang namanya teguran. Ya, jangan sepelekan, jangan kita anggap enteng yang namanya teguran atau peringatan. Kenapa sih kok jangan atau kita nggak boleh meremehkan teguran? Sebab teguran itu adalah cara untuk mendidik dan mengajar kita sebagai manusia. Teguran yang kita lihat di dalam kitab Yoel ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adalah teguran yang asalnya dari Allah untuk mendidik umatnya supaya mereka tahu kehendak Allah. Dan supaya umat mampu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan yang benar di mata kita sendiri. Dan yang namanya teguran itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bisa melalui apa saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat di bacaan Yoel pada pagi hari ini, teguran itu dinyatakan Allah melalui bencana alam.
dengan adanya wabah belalang yang merusak panen. Nah, kalau panen udah rusak, tidak menghasilkan buah, tentu yang terjadi apa? Kelaparan. Umat tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya, ya kan? Pohon anggur, pohon ara sudah merana, kekeringan terjadi. Ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Jadi melalui Yoel di sini dinyatakan bahwa Allah menegur melalui bencana, hasil panen kering, wabah belalang. Gunanya bencana-bencana itu apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Gunanya adalah untuk menegur kehidupan umat Israel, menegur kehidupan manusia, agar supaya lewat teguran itu sebenarnya Tuhan bukan mau menyakiti kehidupan manusia atau kehidupan umat pilihannya, tetapi Tuhan mau mendidik dan mengajar agar supaya umatnya tahu apa kehendak Tuhan. Jadi sebetulnya teguran Tuhan itu yang ada di dalam perikop kita ini bukan berarti Tuhan tega. Mungkin kita kalau membacanya asal Alkitab kita mikir ini kan umat pilihan Tuhan ya, umat Israel ini. Katanya umat pilihan, umat yang spesial. Tetapi kok disakiti dengan cara didatangkan wabah, bencana, belalang. Tetapi sebetulnya Tuhan mendatangkan wabah ini justru untuk mendidik dan mengajar umat Tuhan. Supaya melalui teguran itu umat tahu, oh ini kehendak Tuhan. Dan umat menyadari apa yang menjadi dosa dan pelanggarannya sehingga Tuhan harus menegur mereka. Umat yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, ini adalah poin terakhir yang boleh kita hayati bersama di minggu pagi hari ini. Jadi poin yang pertama adalah kita melakukan pertobatan. SBU berkata seperti itu. Dan yang kedua, yang terakhir yang harus dipertajam adalah bencana atau tanda kutip pergumulan dan penderitaan adalah alat atau cara Tuhan untuk mendidik manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita lihat kehidupan kita saat ini. Kita lihatnya jangan pakai kacamata kita secara fisik. Kita lihatnya jangan pakai mata kita secara fisik. Tetapi mari kita melihatnya dengan mata iman kita. Artinya apa yang saat ini kita alami dan kita hayati itu bukan karena suatu kebetulan, tetapi semua terjadi karena kehendak Tuhan. Jadi sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan penderitaan, penyakit, musibah, mari kita pakai mata iman kita untuk melihatnya bahwa Tuhan sedang mendidik melalui penderitaan dan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang kita sedang menghadapi wabah yang berskala besar, ya, yaitu COVID-19. Kalau umat Tuhan diperhadapkan dengan wabah belalang, berimbas dengan hasil panen, berimbas dengan kehidupan logistik mereka, di dalam kehidupan kita saat ini sebagai manusia zaman sekarang, zaman now ini, kita sekarang diperhadapkan dengan musibah COVID-19. Ini bencana terheboh menurut saya yang melanda Indonesia di luar tsunami yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2000-an. Jadi menurut saya ini wabah COVID-19 ini adalah bencana yang terheboh, ya. Kenapa saya bilang terheboh? Karena sampai harus membuat orang bekerja dari rumah. Anak-anak kita mau nggak mau sekolah dari rumah, umat Tuhan juga ibadah di rumah, program-program gereja semua di cancel. Luar biasa, ini bencana paling terheboh menurut saya. Dan mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi wabah ini, kita jangan pernah bilang bahwa ini kebetulan. Jangan kita berkata bahwa mentang-mentang China atau Wuhan itu satu Asia sama Indonesia, ya udah karena deketan satu Asia kita kena. Bukan. Semua negara kena wabah ini, dan ini semua adalah kehendak dan rencana bagian dari Tuhan mau memakai wabah ini untuk mendidik dan mengajar kita kalau kita pakai mata iman kita memandang wabah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat teguran melalui wabah ini?
saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di ilustrasi atau di contoh-contoh awal khotbah tadi, banyak orang yang ditegur malah balik marah, ya kan? Pak, tolong HP-nya di silent, ini pesawat sudah mau lepas landas. Dimarahin pramugarinya, ya kan? Sudah mulai ibadah, HP masih bunyi, majelisnya dimarahin, malah nggak ditegur. Lalu bagaimana kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kita lagi ditegur Tuhan melalui wabah ini, melalui bencana ini. Kita sedang mau dididik Tuhan lewat teguran ini. Sebagai orang yang ditegur, apa sikap kita? Kita balik marah lagi sama Tuhan. Ketika kita ditegur sama Tuhan, apakah kita balik marah lagi sama Tuhan? Seperti umumnya manusia yang ketika ditegur sesamanya balik marah. Kan ada tuh biasanya yang begitu. Ditegur majelis, ditegur pendetanya, lo malah balik marah. Malah nggak mau ditegur. Padahal ditegur itu bukan maksudnya menyakiti, tetapi ada didikan dan ajaran agar supaya yang salah tadi menjadi benar. Kalau udah benar nggak mungkin ditegur, ya kan? Kalau udah benar tidak mungkin ditegur, karena nggak benar makanya ditegur. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wabah yang sedang kita hadapi ini, mari kita imani bahwa ini bukan kebetulan, tetapi ini karena kehendak Tuhan. Dan melalui Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, kita mau dibukakan mata iman kita bahwa bagaimana sikap kita sebagai orang yang ditegur. Bagaimana sikap kita menghadapi bencana, penderitaan, pergumulan. Pergumulan itu ada banyak. Cuman kalau yang berskala besar sekarang kita sedang menghadapi pergumulan COVID-19. Dan ini tantangan kita sebagai gereja, keluarga. Lalu tantangan-tantangan lain ada di dalam keluarga kita bergumul. Kalau kita saat ini sakit, kalau kita saat ini bergumul masalah ekonomi, semua itu harus kita evaluasi. Apakah ini teguran? Teguran Tuhan yang gunanya untuk mendidik dan memberi pengajaran bagi kita. Lalu intinya adalah bagaimana sikap kita ketika kita sudah ditegur. Sikap kita yang paling penting adalah cukup satu, bertobat. Bertobat dan berobat. Bertobat, kita mengakui segala kesalahan kita, menyadari kesalahan kita. Berobat artinya kita memohon kepada Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita dari segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita bukan mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan kebaikan. Jadi mari kita imani dan kita hayati peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk mendidik dan memberikan kita ajaran. Umat Israel berapa kali ditegur, berapa kali dididik, berapa kali diberikan ajaran, tetapi selalu membelok. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pertanyaannya bagi saudara-saudara dan saya, maukah kita ditegur? Dan yang terakhir, maukah kita dididik? Jangan karena kita sudah pintar, kita sudah S1, S2, S-teler, S-cendol, atau kita punya jabatan, kita punya harta dan tahta, kita tidak mau membuka diri untuk menerima didikan. Dan menerima didikan itu, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan didikannya. Yoel dipakai Tuhan untuk menyadarkan umat Israel. Di dalam kehidupan kita ada banyak Tuhan mau pakai. Kalau di dalam gereja ada majelis, ada pelayan firman dan sakramen atau pendeta yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan didikan dan ajaran. Jadi mari dengan kerendahan hati kita tinggalkan jabatan kita tinggalkan titel kita, harta kita, terima didikan untuk memperbaiki dan bertobatlah. Karena pertobatan yang sejati akan membebaskan kita dari segala musibah dan dari segala hal-hal yang buruk. Dan Tuhan akan mengasihi umatnya yang selalu mengakui dan menyadari kehidupan yang salah dan berbalik
ke dalam kehidupannya yang benar. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara dan saya mampu untuk menjadi manusia-manusia yang mau dididik dan mau untuk bertobat. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan syafaat kita di dalam doa. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setiamu, sebab dengan kasih karunia juga kami mau disadarkan akan segala perbuatan-perbuatan kami yang melanggar ketetapan Tuhan. Ajari kami untuk
memakai kasih karunia yang berasal daripadamu, agar supaya kami benar-benar menjadi manusia yang memakai mata iman kami untuk melakukan perbuatan yang baik dan memahami berbagai teguran dan peringatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Melalui firman yang sudah kami renungkan bersama, kiranya itu dapat kami tanamkan di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga kami menjadi orang-orang yang dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk menghadapi berbagai musibah, berbagai penderitaan sebagai sebuah didikan dan ajaran untuk mendatangkan kebaikan, karena kami mengasihi Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam syafaat ini kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh muka bumi, khususnya gereja GPIB Maranatha Tanjung Selor di tempat ini. Dengan penata layanan yang ada, Tuhan memberkati gereja kami, berkati segenap warga jemaat dan rekan presbiter, agar supaya dapat melakukan tugas dan panggilan persekutuan di tengah-tengah umat-Mu. Berkati juga pos pelayanan dan kesaksian yang ada di 13 wilayah. Berkatilah ya Tuhan keberadaan 13 pos pelkes ini dengan pendeta jemaat yang ada, agar supaya umat Tuhan terus dimampukan dalam menghadapi segala pergumulan yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor di tempat ini, untuk Ibu Pendeta Petronella Wairisal. Berkatilah untuk setiap kepemimpinan yang boleh dia lakukan di tempat ini untuk melayani jemaat Tuhan. Berkati juga kehidupan pribadinya bersama dengan keluarganya, agar Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, rahmat, hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar supaya hamba-Mu ini mampu untuk menjadi pelayan firman dan sakramen di tengah-tengah pergumulan hidup berjemaat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rekan-rekan majelis, agar supaya Engkau mampukan mereka dalam menopang pelayanan yang ada. Kami bergumul untuk setiap program kerja anggaran yang masih tertunda oleh karena COVID-19. Kami bergumul untuk pemilihan PHMJ, kami bergumul untuk peneguhan sidi baru yang masih belum dapat dilaksanakan. Biarlah Tuhan Engkau menopang, Engkau mendampingi kehidupan iman kami, agar kami dikuatkan untuk menghadapi segala pergumulan ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu keadaan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan GPIB Maranatha Tanjung Selor di tempat ini. Kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang saat ini sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Sembuhkanlah dengan kuasa bilur-Mu. Juga jemaat Tuhan yang saat ini bersuka cita oleh karena usia yang boleh Tuhan tambahkan, baik di dalam usia kelahiran maupun perkawinan. Tuhan menambah-nambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat ini masih bergumul bersama dengan pemimpin-pemimpin kami yang ada, baik pemerintah tingkat pusat sampai pemerintah di daerah-daerah. Kami bergumul dengan wabah atau bencana COVID-19. Kami bergumul agar supaya semua ini berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk korban yang sudah berjatuhan. Kami berdoa untuk keluarga, agar supaya mereka yang ditinggalkan, mereka dikuatkan dan dihiburkan dari duka cita ini. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang berstatus ODP, PDP, baik mereka yang berada di dalam atau yang ada di tengah-tengah warga GPIB maupun yang di luar. Biarlah ya Tuhan, Engkau menguatkan kehidupan mereka yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Kami yakin tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan Yesus sembuhkan. 2000 tahun yang lalu Tuhan
melakukan banyak mukjizat-mukjizat dan penyakit disembuhkan. Untuk itu ya Bapa, biarlah jemaat Tuhan yang saat ini mengalami status ODP dan PDP oleh karena COVID-19 dapat dinyatakan pulih dan sembuh. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap kehidupan pribadi kami, sesama kami yang mengalami dampak dari bencana ini. Berkati pekerjaan kami, berkati juga mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang berkekurangan. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami mampu berbagi. Ajarilah kami baik sebagai pribadi maupun gereja mampu untuk menolong dan mendampingi dan memberkati kehidupan mereka yang saat ini berkekurangan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kehidupan kami, pelayan-pelayan Tuhan yang pada minggu pagi hari ini boleh bertugas untuk melayani Tuhan dalam ibadah ini. Berkati kami sebagai majelis bertugas, berkati kami sebagai organis, operator multimedia, kantoria, maupun kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur hati kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang terkadang dosa dan kesalahan kami menghalangi doa dan permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-96, ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Mendengar ajakan firman Tuhan ini, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang bersukacita, mensyukuri kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari jemaat Tuhan, kita madahkan pujian dari Gita Bakti 84. Bait pertama kita nyanyikan sebelum persembahan diberikan, dan baitnya yang kedua kita nyanyikan sesudah persembahan diberikan. Dari
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.